Jadi secara garis besar Festacap ini akumulasi keresahan mahasiswa-mahasiswi, pelajar, pemuda Cilacap yang dia pengen doing something buat daerahnya gitu. Nah di Festacap ini tuh kita mengelaborasikan itu salah satunya itu kita ingin menciptakan iklim kolaborasi yang baik gitu antara sektor akademisi, sektor usaha, pemerintah, komunitas, dan tentunya pelaku budaya. Salah satu visi besar kita ini kan kita ingin merebranding kebudayaan. Kita ingin merebranding kesenian. Nah, sebenarnya Color ini sebagai pemantik. Pemantik buat pemuda-pemudi ini mau datang. Setelah mereka datang, mereka lihat ada cara budaya-budaya, mereka kenal lebih sedikit. Setidaknya mereka udah mulai bersentuhan lah. Selamat datang di Festcast, Festacap Podcast. Ya, Festcast merupakan salah satu konten acara dari Festacap 2020 yang tentunya di sini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak seputar Festacap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizal Miftah yang nantinya akan menemani kalian untuk membahas dengan salah satu narasumber atau founder dari Festacap, yaitu Mas Ramdan Bimo atau yang akrab disapa Mas Bimo. Ya, halo Mas Bimo. Halo. Iya. Bagaimana kabarnya nih Mas Bimo? Tegang banget kayaknya ya, santai kita relax aja ya. Oh, yaudah. Oke, kabarnya alhamdulillah baik. Ini kabar apa dulu nih? Kabar kesehatan, Kabar kesehatan. percintaan atau apa keduanya gitu kan. Iya. Kalau kesehatan baik sih alhamdulillah. Oke. Ya untuk kesibukan masih kayak gini-gini aja. Ya Mas, ngomong-ngomong kesibukan di tengah pandemi saat ini sebenarnya kegiatan sehari-hari Mas Bimo apa aja nih? Kali aja bisa di-share sama Oh teman-teman. iya. Nggak ngapa-ngapain ya Mas Faisal. Cuma kan karena sekarang udah beda kesibukan, beda rutinitas kan. Kalau dulu mungkin sangat hektik dengan pekerjaan, project, dan sekarang udah kesibukannya udah lanjut kuliah. Kalau sekarang sih sibuknya mungkin lebih ke ngisi waktu dengan tugas. Anak kuliah banget ya. Mahasiswa banget ya? Mahasiswa banget ya. Ya nugas terus ya ningkatin. Alhamdulillah sih di tengah pandemi ini tuh malah banyak banget hal-hal yang dulu pengen banget dilakuin jadi bisa baru terrealisasi sekarang. Ya lebih produktif sih alhamdulillah ya. Produktif ya. Baca buku terus dengerin podcast dan lain-lain. Intinya lebih banyak waktu buat ngupgrade diri sih sebenarnya. Itu sih paling. Oke. Nah, pada Festcast kali ini kan kita akan membahas perkembangan atau semacam perjalanan Festacap dari awal hingga mungkin saat ini. Tentunya dengan Mas Bimo juga sebagai founder dari Festacap. Ngomong-ngomong nih Mas, gimana sih Mas pertama ide pemikiran untuk mendirikan Festacap atau membentuk Festacap? Oke, ini berarti kita ngomongin Festacap ya? Iya. Kira ngomongin apa? Oke, kalau ngomongin ide sebenarnya sebelum ada nama Festacap ya, itu udah banyak banget kayak semacam gejolak lah. Mas melihat banyak keresahan terutama sebenarnya. Keresahan di internal kita sih, internal lingkungan sektor akademisi ya kalau kita bisa bilang. Mas alhamdulillah waktu masih aktif di kuliah dulu banyak teman-teman Mas yang mereka itu dari kepemudaan di daerah itu sangat aktif gitu. Ya Mas jujur sangat terinspirasi dengan beberapa gerakan komunitas kepemudaan yang ada di beragam daerah ya. Misal kita ngomong ada Mas Goris Mustaqim ada di Asgar Muda, itu salah satu komunitas asli Garut, pemuda-pemudi Garut yang mereka melakukan sesuatu hal buat Garut dan banyak banget kegiatan-kegiatan keren di sana. Atau mungkin Bang Faldo Maldini ya yang kita tahu sekarang jadi politikus muda yang cukup terkenal gitu kan. Beliau dan ada salah satu temannya membentuk gerakan pulangkampuang.com kalau nggak salah. Itu salah satu gerakan pemuda-pemudi Minang di mana di dalam gerakan itu pun juga banyak melibatkan beragam sektor. Teman Mas juga ada di Wonosobo Muda. Sama Wonosobo Muda secara skema gerakannya sama. Mereka berbasis komunitas, kepemudaan dan emang mungkin basically pelajar muda di sana. Ada juga ya banyak lah Tegal Muda juga ruang Tegal Muda sekarang juga udah mulai terbentuk.
ada beberapa teman Mas yang jadi founder di sana. Tapi menarik sih kita lihat ya Sal, di Cilacap ini Mas lihat masih belum ada gerakan semacam itu yang mungkin diinisiasi oleh pelajar muda. Sorry Mas koreksi, udah ada banyak kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh pelajar-pelajar muda di Cilacap banyak banget, atau ya ada event-event keren-keren juga gitu. Cuma yang belum Mas lihat ini apa, kegiatan yang bener-bener menyatukan mahasiswa-mahasiswi Cilacap yang dia itu bukan hanya kuliah di Jogja, di Semarang, tapi seluruh Indonesia dan dari beragam kampus dan dari beragam latar belakang SMA, latar belakang apa sih, tempat tinggal wilayah. Cilacap tahu sendiri kan Faisal Iya. kan, kabupaten terbesar gitu kan se-Jawa Tengah. Ada berapa kecamatan ya? 24 kalau nggak salah, 24 kurang 24 lebih kecamatan 24 ya? iya. Eh, iya bener nggak Iya. sih? Ya pokoknya ada banyak kecamatan di Iya. Cilacap dan pasti kan apa ya? Ini bakal banget banyak menghadirkan perspektif gitu. Nah, ini yang sebenarnya apa ya? Yang sebenarnya dari awal Mas pikirin sih. Bukan keresahan-keresahan ini Iya. gitu. Nah, Vesacap ini sebenarnya kayak sebatas akumulasi keresahan. Karena yang Mas sadari juga, teman-teman yang join di Vesacap pun juga merasakan keresahan yang sama gitu. Beberapa kali Mas kayak testing on the water ke teman-teman gitu kan, tanya yang teman-teman dari beragam divisi lah, dari beragam daerah gitu. Kenapa dia join ke Vesacap, terus alasan-alasan kenapa dia join ke Vesacap. Itu kebanyakan juga keresahan-keresahan juga. Jadi secara garis besar Vesacap ini akumulasi keresahan mahasiswa-mahasiswi, pelajar, pemuda Cilacap yang dia pengen doing something buat daerahnya gitu. Dan untuk saat ini mungkin medianya Vesacap, tapi kita nggak menutup kemungkinan banyak media-media, banyak instrumen-instrumen, banyak jalan untuk bisa uh, doing something gitu kan ke Cilacap. Dan Vesacap satu dari sekian banyak jalan itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Secara sederhananya. Iya. Ya kalau mau dijabarin panjang banget Iya, sebenarnya. oke. Banyak banget alasan-alasan yang lain sebenarnya. Cuma kalau sedikit penjabarannya kayak gitu. Oke Mas, berarti kan tadi karena salah satunya ingin menyatukan antar mahasiswa asal Cilacap yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, kenapa sih Mas kepikiran kalau misalnya Vestacap itu dibikin dengan nuansa apa ya? Suatu wadah dengan nuansa budaya. Oke. Sebenarnya ada apa dengan iya. budaya yang ada di Cilacap itu sih Iya, Mas? iya, ini menarik banget Iya. sih. Sebenarnya ini nggak jauh-jauh dari ini ya Zal. Pertama 2013 apa ya? Kita kan gempar banget nggak sih Iya. dengan yang namanya masyarakat ekonomi ASEAN, MEA, iya nggak sih? MEA. 2013 kalau nggak salah. Iya. Tapi kita luput, sebenarnya ada beberapa, sebenarnya ada kalau nggak salah ya, Iya. ada 3 sektor masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat eh, kebudayaan ASEAN yang nggak salah. Jadi ada beberapa sektor bukan hanya ekonomi aja. Jadi selama ini kan kita selalu terdistrak oleh MEA karena nanti peluang kerja kita Iya, tersaingi gitu kan. tersaingin, iya. Terus nanti skill of academy atau mungkin skill-skill yang menunjang akademi kita nanti bakal tersaingi oleh orang-orang yang mungkin di negaranya keren-keren dan itu bisa menghancurkan pasar tenaga kerja Indonesia. Kebanyakan keresahan teman-teman kan di sana. Tapi kalau Mas lihat penting juga sih di masyarakat budaya ASEAN ini kalau nggak salah ya, di salah satu ketiga item itu. Di sini pun juga Mas melihat ada salah satu kebijakan di tahun berapa? Mas lupa. Jadi tentang undang-undang desa yang menggagas Mas Budiman Sujatmiko. Jadi Mas Budiman itu lebih ke apa ya? Dia pengen desa ini mandiri, berdiri dan ininya pusat perekonomian, pusat kesejahteraan itu harus berangkat dari desa. Dan Mas melihat ada salah satu unsur yang hilang dari desa ya salah satunya kebudayaan. Tapi menarik yang kita telisik di sini salah sebenarnya. Kalau kita breakdown ya kegiatan-kegiatan Vesacap ini kan bukan hanya sebatas kegiatan kebudayaan. Iya. Ada beberapa tipikal kegiatan gitu. Nah sebenarnya yang ingin Mas yang ingin Mas sampaikan di sini sebenarnya kebudayaan itu menjadi ya salah satunya menjadi titik keresahan kita. Yang kedua juga itu menjadi kayak semacam cara kita buat mengingatkan orang-orang, mengingatkan diri Mas pribadi sebenarnya untuk untuk mengenal kembali, untuk merebranding ulang kebudayaan-kebudayaan di daerah ya basically di Cilacap ya.
karena kalau orang ngomong budaya kan kayaknya sangat tradisionalistik gitu Iya, sih Sal. Jadi kalau kalau orang udah denger kata budaya pasti langsung wah kayaknya tradisional banget nih gitu. Kejawen banget nih ya. Pasti ada indikasi kayak gitu kan. Padahal kan budaya itu bukan hal yang terlalu, kalau menurut Mas ya, bukan hanya sebatas hal-hal yang terlalu tradisionalistik. Bahkan budaya itu kan terbentuk dari apa? Kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat kan. Dan menurut Mas keresahan Mas terutama sih, kita terlalu apa ya, kayak terlalu mengagungkan gitu Oh, budaya-budaya atau mungkin unsur-unsur yang datang dari luar negeri ya, dari luar Indonesia, Indonesia. tapi kita sangat apa, hilang gitu. Bukan menghilangkan sih, cuma mungkin kalau Mas lihat kayak perahan tapi pasti itu kayak semacam apa ya, terlupakan lah. Beberapa kali Mas ya testing the water kan di waktu kita apa, promosi di beragam SMA. Iya. Mas tanya ke beberapa teman-teman, teman-teman tahu nggak ya kalau misal kita sedikit sedikit contoh ya, Iya. ya let's say kayak misal di musik lah, teman-teman tahu nggak apa, salah satu sebutin sebutin salah satu Budaya. boy band Korea Boy band, misal, oh, boy band oke. Korea tuh mereka tuh wah sangat antusias sekali ya, sangat hafal sekali di Sangat luar hafal kepala. ya. Iya. Wah ini kayaknya masuk masuk UAS nih kayaknya, gitu. Hafal banget ya gitu kan. Oke. Tapi setelah Mas tanya, teman-teman tahu nggak ada salah satu budayawan kita yang udah mendunia gitu. Mereka, wah, siapa ya Mas? Siapa ya Mas? Wah, jadi tanya-tanya gitu kan. Nah ini kayak waduh kok malah orang-orang yang berangkat dari apa, culture kita ini malah nggak pada tahu, tapi orang-orang yang berangkat dari culture luar tuh malah pada pada terpatri gitu. Ini ada apa gitu. Nah ini yang keresahan Mas sih sebenarnya Zal. Itu basic keresahan ya yang Iya. bener-bener Mas lihat, wah ini kayaknya harus ada gerakan nih buat Iya. kita bisa mengangkat kembali nilai-nilai, value-value tentang kebudayaan kita. Itu sih, Pak. Oke, jadi itu tadi kurang lebihnya kayak semacam keresahan yang mungkin dulu Mas Bimo dan teman-teman yang tergabung dalam Festacap yang dirasakan. Nah, ngomong-ngomong nih tentang Festacap, sebenarnya tuh Festacap itu akronim dari apa sih Mas, dan kenapa dinamakan Festacap? Itu aja sih Mas, penasaran aja sebenarnya. Penasaran. Oke. Kalau dari akronim ini kan Festival Kesenian dan Kebudayaan Cilacap gitu kan. Ya kenapa disingkat Festacap biar lebih enak aja nyebutnya gitu kan. Biar lebih yoi aja Iya. gitu kan. Ada apa sih, FKY Festival Kesenian Yogyakarta gitu kan, enak oke. banget dipanggil FKY gitu. FKY. Terus ada apa, ya beberapa event-event atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin punya akronim yang menarik. Kenapa disingkat Festacap? Karena menurut Mas itu cukup representatif aja sih dengan apa, nama aslinya gitu. Cuma menariknya di Festacap Iya. ini meskipun narasi besar kita kesenian kebudayaan, yang kita tampilkan di sini tuh bukan hanya sebatas kesenian kebudayaan gitu. Karena ya itu tadi sih balik yang premis kedua ya, banyak menganggap kebudayaan ini sebagai hanya sebatas unsur tradisionalistik gitu. Jadi ya nanti mungkin sedikit menyangkut ke misi ya. Iya. Cuma yang ingin Mas sampaikan itu di di Festacap ini bukan hanya sebatas ada unsur kesenian atau kebudayaan, tapi ada juga kita melibatkan para UKM, melibatkan juga para komunitas kepemudaan, melibatkan juga pemerintah setempat, dan yang jelas juga melibatkan tokoh-tokoh apa budayawan juga. Nah di sini sebenarnya ada ya salah satu ya mungkin salah satu visi besar bagaimana Mas bukan jarang sih, emang udah ada beberapa gerakan-gerakan yang mengelaborasikan ini. Jadi kan kalau kita lihat sederhananya prinsip sustainable development ini kan lagi digencar-gencarin nih sustainable development kan, bagaimana sebuah pemerintahan ini bisa berkelanjutan, bisa beriringan, bukan hanya tersentral di pemerintah, tapi harus ada sektor-sektor yang lain juga yang ikut berpartisipasi. Karena ya filosofi sederhananya aja terkadang itu kita banyak menyalahkan pemerintah karena ya kita nggak punya ruang untuk apa kolaborasi dan memberikan sumbangsi di sana. Nah di Festacap ini tuh kita mengelaborasikan itu, salah satunya itu kita ingin menciptakan iklim kolaborasi yang baik gitu antara
sektor akademisi, sektor usaha, pemerintah, komunitas, dan tentunya pelaku budaya. Karena sinergisitas ini yang memberikan kekuatan untuk kita berjuang bersama gitu. Pun di internal Vestacap gitu, ya mungkin teman-teman melihat hanya Vestacap dari segi kerennya ya, nggak tahu bagaimana di belakang Vestacap pusing-pusingnya. Iya, Vestacap bisa terbentuk pun juga karena sinergisitas teman-teman yang ada di dalamnya gitu. Makanya nggak bisa menafikan Vestacap terbentuk bukan oleh 1-2 kampus, bukan oleh 1-2 orang, tapi oleh sinergisitas semua manusia-manusia yang ada di dalamnya. Maka dari itu sinergisitas ini menjadi salah satu kunci di dalam Vestacap. Itu sih Sal. Oke, jadi tadi udah dijelaskan oleh Mas Bimo, ya lumayan panjang juga ternyata ya. Untuk selanjutnya nih Mas, ngomong-ngomong, Vestacap sendiri punya visi misi nggak sih Mas? Visi misi pasti ya. Okay. Apa sih yang kita nggak punya visi misi gitu kan? Sebelumnya di Sambi aja Sal. Kok malah jadi saya menawarkan ya? Ya biar santai gitu kan. Kalau ngomongin visi misi sebenarnya ya pasti ada lah. Siapa sih yang nggak punya tujuan kan? Bahkan ya masing-masing personalnya kita pun juga pasti punya tujuan hidup. Dan Vestacap juga pasti punya tujuan. Kalau visi misi secara tekstual Mas Upai ya. Soalnya itu udah ada di proposal. Nanti dibaca lagi. Oke, siap. udah ya biasa ya, udah umur ya. Kalau untuk visi misi ya, saling ingat Mas. Visi besar kita tuh sebenarnya ya itu tadi sih. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari menciptakan iklim kolaborasi antara sektor pemuda, akademisi, komunitas, pelaku budaya dan government. UKM dan bidang wirausaha juga ya. Cuma yang terpenting dari visi misi itu sendiri adalah menciptakan kolaborasi juga antar internal mahasiswa, antar internal pemuda gitu. Karena basic gerakan basic social movement kita ini dari gerakan kepemudaan gitu. Makanya iklim kolaborasi di pemuda ini pun yang menjadi visi besar kita sebenarnya. Dan dari visi-visi itu turunlah ke beberapa sub kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang kita lakukan, yaitu yang tertuang di misi ya. Ya misi kita yang pertama jelas kita mempersatukan mahasiswa daerah seluruh Indonesia. Caranya ya dengan di Vestacap ini gitu kan. Terus misi kita yang kedua gimana cara untuk kita mencapai itu, kita menyampaikan campaigns tentang beberapa mungkin unsur value di dalam budaya dan kesenian itu ketika kita berangkat ke masing-masing sekolah untuk mempromosikan atau mengenalkan Vestacap lebih dekat. Setelah itu yang ketiga mungkin kita membuka ruang untuk UKM, sektor usaha berperan aktif di dalamnya dengan kita mungkin memberikan beberapa stand di pagelaran kita, terus di sektor budaya pun udah jelas ya karena basic kebudayaan gitu kan. Kita memberikan panggung lah terutama untuk budayawan Indonesia. Budayawan Cilacap. Tapi menarik nih Faisal pernah denger nggak ada yang namanya Mas Ngasikun atau Ngasikun gitu? Mas Nasikun. Ngasikun apa ya kalau nggak salah? Sorry kok Ngasikun? Iya Ngasikun kalau nggak salah. Jadi beliau itu yang kemarin bikin acara sama Bu Susi, tahu nggak sih? Di Metro apa ya? Belum dengar ya. Aduh ya sudah. Gimana Mas? Kita skip. Yang penting doi ya, si doi ini. Ya, dia itu salah satu budayawan asli Cilacap. Dia salah satu seniman asli Cilacap yang alhamdulillah sih waktu itu Mas punya kesempatan ngobrol berdua bertiga sama Mbak Irva ya. Iya. Jadi dia tinggal di Jogja. Jadi sederhananya saking kerennya dia tuh sampai kalau mungkin parameter kerenan kita dilihat dari performance dia ya.
Dia itu sampai setiap tahun itu pasti punya schedule pementasan karya seninya dia itu di berbagai negara gitu. Jadi jarang banget yang ada di Indonesia gitu. Iya. Makanya si beliau ini itu banyak banget pesan bukan banyak banget sih. Ya banyak banget meninggalkan beberapa pesan ke Mas dan ke Mbak Irfa waktu itu kita sempat main ke rumahnya. Jadi di sana itu udah banyak banget kayak koleksi wayang lah, koleksi-koleksi ininya punya beliau gitu. Beliau bilang bahwa Mas sebenarnya kalau mau kita ulik ya, Iya. orang-orang Cilacap terutama Banyumas itu juga punya peran besar loh dalam membesarkan budaya Nusantara gitu. Tapi kok kenapa ya kok ya mungkin dalam tanda kutip pemuda-pemudanya kurang intens, kurang tertarik di sana gitu. Nah, ketika Mas mengusulkan tentang wacana Festacap, ini waktu itu posisi Festacap belum terbentuk ya. Oke. Ini masih angan-angan. Masih angan-angan. Udah ding, sorry. Kalau udah. Kepanitiaan udah terbentuk, konsep udah tapi belum matang waktu itu. Nah, di sana kita menjajaki beliau, ya kita minta saran, kita minta pendapat dan beliau sangat apresiasi dengan gerakan kita gitu. Di 2016 waktu itu Mas main ke tempat beliau kaget kan ini dari siapa, terus bilang saya dari Cilacap Mas, bla ngobrol, ternyata alhamdulillah ada beberapa discuss dan insight keren lah dari beliau yang intinya beliau banyak menitipkan tentang ayolah gitu, kalau bukan kita siapa lagi yang nguri-nguri budaya kita gitu. Meskipun terserah Mas kamu bungkus dengan kemasan yang kepemudaan nggak masalah, tapi harus ada pengenalan, metode-metode pengenalan, pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa mengurangi gap antara orang-orang yang mungkin udah mulai lupa dengan budaya dan interest ke budaya kita gitu. Intinya garis besarnya itu sih. Oke. Jadi tadi udah visi misi udah sempat dibahas nih. Kemudian selanjutnya ini sih Mas pengen tanya, sebenarnya Festacap juga punya tagline kan ya? Oh iya. Pastinya kan. Nah, tagline-nya itu setahu saya itu nguri-nguri ora. Nah, maksud dari kata nguri-nguri ora itu apa Mas sebenarnya? Masih ya tagline-nya ya? Masih. Masih. Oke. Kirain udah berubah gitu. Festacap apa gitu kan. Kolaborasi kebaikan atau apa gitu kan. Biar kayak ini kan, biar lebih semangat juangnya lebih ini. Sebenarnya kalau banyak sih yang nanya soal kan bahkan di kaos kita kan pasti tagline-nya nguri-nguri ora kan gitu. Sebenarnya nguri-nguri ora itu bukan kalimat perintah ya. Iya. Itu bisa sih sebenarnya kalimat perintah gitu. Kalau kita mengentajawahkan gitu. bahasa nguri-nguri kan sebenarnya nguri-nguri ini kan ya kita menguri-uri itu kan menjaga gitu. Melestarikan budaya kita. Ora kan tidak kan. Nah, sebenarnya menguri ora itu pertanyaan reflektif sih. Nguri-nguri ora. Kita menjaga enggak sih? Iya, sebenarnya gitu. Oke. Sebenarnya kalau Mas sederhananya nguri-nguri ora itu tagline yang kalimat kalimat pertanyaan yang sebenarnya itu lebih ke merefleksikan diri kita, itu menanyakan diri kita gitu. Apakah kita selama ini menguri-nguri budaya kita? Ya. Tanda tanya, iya kan. Itu kan sebenarnya pertanyaan. Iya. Nah, cuma mungkin banyak mispersepsi ya. Okay. Karena teman-teman banyak punya asumsi juga tentang nguri-nguri ora. Nah, tapi garis besarnya itu di situ sebenarnya. Itu pertanyaan refleksi gitu. Apakah terus ketika kita berefleksi kita menanyakan terus udah gitu ya enggak kan. Setidaknya ketika kita udah bergabung di Festacap atau mungkin bukan hanya teman-teman panitia yang bergabung aja. Teman-teman yang ikut memeriahkan, teman-teman yang ikut berkolaborasi, teman-teman yang yang ikut andil di dalamnya, yang gak bisa Mas sebutkan satu persatu ya, entah itu andilnya di dalam kepanitiaan atau enggak, ya mereka udah menjadi bagian dari menguri-uri budaya mereka gitu, untuk menjaga budaya mereka. Jadi pertanyaan reflektif nguri-nguri ora itu secara tidak langsung sudah mereka jawab dengan mereka berlangsung dan dengan mereka bergabung di Festacap dan mensukseskan kegiatan Festacap itu sendiri. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan tagline Festacap karena arti nguri-nguri ora itu apa, sebenarnya itu semacam pertanyaan bahwa kalian sudah melestarikan budaya atau belum. Itu sih. Nah, ngomong-ngomong Mas, untuk Festacap sendiri konten kegiatannya itu meliputi apa aja sih Mas biasanya?
Oh iya, Iya. kalau untuk konten kegiatan ya sebenarnya nggak jauh-jauh dari tadi ya Zal. Oke. Pertama tentang kebudayaan, pertama tentang kepemudaan, Iya. kebudayaan lah oke ya. At least kita bergerak di kebudayaan dan kesenian, kita pasti konten pertama tentang kebudayaan kesenian. Kebudayaan. Kedua, kepemudaan. Ketiga, pendidikan. Ada beberapa sektor pendidikan yang kita jamah juga. Keempat, sektor UKM. Oke. Kelima, ini bukan hanya sebatas ngomongin konten kegiatan ya, tapi Oke. dari itu pun juga Mas melihat campur tangan di dalam Vesacap itu. Pendidikan, terus UKM, sektor akademisi ya udah masuk ke pemudaan lah ya. Terus ada di komunitas kepemudaan juga, komunitas-komunitas yang ada di Cilacap itu pun juga kita 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 geret, Iya. kita tarik buat masuk ke sana. Nah, untuk konten kegiatannya biasanya sih ya. Nah, ini juga jadi problematika nih. Oke. Jadi kayak semacam paradoks gitu. Iya. Mas, kok di Vesacap ada coloran? Iya. Nah, iya itu yang sering. Ini pasti banyak banget pertanyaan kan. Sering. Apakah coloran budaya kita? Iya. Pasti kan banyak banget yang nanya kayak gitu kan. Iya. Jadi sabar Bor gitu kan. Jadi kalau menurut Mas nggak bisa sih kita hanya sebatas hanya sebatas menilai sesuatu itu hanya dari permukaan atau Vesacap ini kan satu bagian utuh ya. Iya. Kita nggak bisa mengambil satu bagian untuk merepresentasikan semuanya gitu. Iya. Karena satu bagian dari bagian yang lain itu punya keterikatan, Oke. punya kesinambungan, dia punya punya kayak semacam ya lagi-lagi kolaborasi ya. Iya, Jadi nggak bisa kita mencatut sedikit kegiatan untuk merepresentasikan kegiatan tersebut gitu. Kayak semisal banyak Mas lihat ya kayak beberapa kegiatan-kegiatan juga yang ada unsur-unsur yang seperti itu ya. Iya. Dalam tanda kutip ya unsur-unsur yang mungkin sangat globalis lah gitu. Bukan budaya kita. Nah, ini sebenarnya yang menjadi visi misi kita Sal. Jadi kalau Mas waktu Vesacap pertama ya itu kan banyak banget menuai kritikan dibanding pujian. Itu sih itu yang Mas senengnya malah justru. Oke. Meskipun banyak pujian yang datang bukan hanya ke Mas ya, ke teman-teman Vesacap, tapi banyak juga kritik. Karena menurut Mas yang seimbang tuh yang seperti itu, yang balance itu yang seperti itu. Malah justru Mas tuh khawatir teman-teman tuh kayak ada rasa bangga berlebihan, terus mereka jadi nggak mau mengevaluasi diri, mereka nggak mau membenahi diri, nggak mau membenahi untuk menjadi lebih baik buat ke depan, mereka cukup puas, akhirnya stuck. Akhirnya mereka nggak ada dobrakan atau gebrakan-gebrakan yang lain. Justru ya alhamdulillah sih persentase kritik sama pujian itu banyak pujiannya mungkin ya. Cuma Mas sangat mengesampingkan pujian sih alhamdulillahnya. Mas sangat mengedepankan kritik yang masuk ke Mas gitu. Dan Mas juga heran ke teman-teman yang ya ini mungkin kalau untuk terkait kritik dan menghujat atau menjatuhkan ini mungkin beda konteks ya. Cuma yang Mas tanya itu teman-teman tuh kebanyakan yang bilang ke Mas, Bim kok Vesacap ada coloran gitu. Terus Mas tanya kan, oh iya kamu datangnya pas kapan? Aku nggak datang sih. Waduh. Siap. Terus Anda tahu dari siapa gitu kan? Ya aku tahu aja. Iya. Nah. Jadi banyak banget teman-teman yang beranggapan kayak gitu. Premis pertama adalah kita nggak bisa memaksa buat semua orang sependapat dengan kita gitu kan. Dan kita juga nggak bisa memaksa semua orang setuju dengan apa yang kita lakukan. Siapa Anda? Iya. Siapa kita sih gitu kan memaksa untuk orang-orang setuju sama kita gitu kan. Memang Anda nabi kan? Tidak. Makanya Mas sedikit menjawab dengan dengan beragam jawaban sih, tergantung siapa yang nanya dan tergantung siapa yang memberikan kritik gitu. Sebenarnya kalau kita mau breakdown, kita mau ulas ya, acara coloran itu hanya satu bagian dari beragam kegiatan yang udah kita lakukan banyak di sana. Jadi ya oke lah kalau misal 1 sampai 10 8 kegiatan yang intinya 2 kegiatan yang nggak inti kan menurut Mas nggak masalah juga iya nggak sih? Benar. Justru kalau menurut Mas ya, jadi yang misi besar, salah satu visi besar kita ini kan kita ingin merebranding kebudayaan. Kita ingin merebranding
kesenian. Kita ingin mendekatkan gap yang selama ini ada di antara orang-orang ya mungkin ya orang milenials yang mungkin menganggap enggak semua, sorry ini jangan nanti dipreset-presetin ya. Nanti wah seperti yang sudah. Jadi mungkin sebagian ada orang-orang milenials yang menganggap bahwa kebudayaan ini orang-orang yang tradisionalistik ini kita ingin mendekatkan gitu dengan acara-acara kepemudaan yang menurut mereka itu bisa menarik antusias mereka gitu. Nah jadi Coloran itu hanya sebatas pemantik untuk mereka datang ke kegiatan kita, untuk mereka tahu lebih banyak tentang Festacap. Yeah. Setelah mereka datang, mereka bakal disajikan oleh apa? Kebudayaan juga. Coba deh teman-teman bayangin. Ketika kita langsung strike ke sorry ya, Mas jujur sangat senang wayang gitu. Mas sangat nggak tahu kenapa Mas sangat mengagumi beberapa tokoh-tokoh juga di wayang. Ya wayang Jawa ya terutama ya. Tapi coba deh kapan terakhir kita lihat wayang? Yeah. Atau mungkin kapan kita terakhir lihat kayak beberapa tari cowong semisal. Atau mungkin kapan terakhir kali kita melihat beberapa pagelaran budaya beberapa tari-tari, beberapa unsur-unsur seni yang mungkin kita lihat terakhir TK, SD mungkin ya Sal. Karena Mas ingat dulu tuh waktu Mas SD itu sering banget sih ada kegiatan-kegiatan kayak gitu. Bahkan kalau ada orang kitanan atau resepsi pasti banyak dari mereka mengundang budayawan untuk perform di sana gitu. Dan sekarang Mas kan jarang melihat. Ketika teman-teman dengan tiket undangan Coloran ini datang, sebelum mereka senang-senang gitu kan, mereka kita kenalkan dulu gitu. Makanya kenapa di pembukaan sebelum Coloran kan pasti ada tarian atau mungkin ada sedikit pengenalan baik itu pasca ataupun baik itu ataupun sesudah kita Coloran gitu kan. Ketika mereka datang, wah ternyata mereka disajikan oleh unsur-unsur tradisional, unsur-unsur culture yang itu berasal dari kita dan mungkin orang-orang zaman sekarang jarang melihat itu. Nah sebenarnya Coloran ini sebagai pemantik buat pemuda-pemudi ini mau datang. Setelah mereka datang, mereka lihat ada cara budaya-budaya, mereka kenal lebih sedikit. Setidaknya mereka udah mulai bersentuhan lah. Yeah. Ekspektasi Mas nggak tinggi-tinggi mereka terus pengen ikut, pengen ikut nari atau apa enggak juga gitu kan. Atau tiba-tiba mereka dance atau apa itu enggak juga. Setidaknya ada sentuhan-sentuhan secara physically tentang kebudayaan kita. Yang itu mungkin someday bakal menjadi refleksi mereka atau mungkin mereka ada sedikit gugahan rasa untuk wah aku harus ambil bagian nih di sini gitu. Nah jadi itu yang paling penting sih sebenarnya. Nah di dalam Festacap itu sendiri pun ketika teman-teman datang di Festacap pertama 2016 kita ada yang namanya pameran kebudayaan. Pameran kebudayaan itu kita menampilkan karya-karya, ini Mas sedikit breakdown Festacap 2016 ya. Boleh. Kita ada pameran kebudayaan itu kita ini ada kalau untuk seni rupanya kita ada beberapa lukisan-lukisan dari adiknya Mas Nasikun tau Nasikun Mas, sorry Mas lupa namanya tapi nanti coba ya kita browsing lagi. Nah itu dari adiknya beliau orang Adipala, Mas yang ngambil lukisannya langsung Adipala. Dan beliau ini banget sangat senang banget dengan kegiatan kita. Akhirnya beliau memberikan beberapa lukisan. Terus ada juga budayawan dari Bandung, Mas lupa namanya. Kang siapa ya Mas lupa. Tapi istrinya orang Cilacap. Istrinya tuh Guru Al-Azhar kalau gak salah. Dan Mas banyak kenalan dari beliau. Terus beliau pun juga akhirnya, Mas saya dukung. Gitu. Saya support, sampean butuh apa gitu. Mas saya butuh karya sampean aja Kang gitu. Oh yaudah ambil di rumah. Wah kita ngambil karya-karya beliau. Terus ada juga beberapa karya-karya dari budayawan yang lainnya yang dari Cilacap. Banyak dari komunitas Sangkan juga. Wah itu alhamdulillah salah satu komunitas yang sangat membantu atau mungkin mengambil peran besar di Festacap yang pertama ini. Di komunitas Sangkan itu pun juga banyak pemuda-pemuda yang sangat intens dengan kebudayaan sih. Dan itu mereka sangat support baik secara mental, terus secara tenaga dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang bergabung tiket Festacap tiket Coloran itu adalah tiket untuk mereka mengenali beberapa budaya-budaya, beberapa karya-karya, beberapa hasil karya dari budayawan kita gitu.
Jadi tiket ini tuh bukan hanya sebatas tiket untuk senang-senang, Iya. bukan hanya sebatas tiket kamu buat enjoy-enjoy, tapi juga ada value-value yang ingin kita sampaikan. Nah, bagaimana kemasan package jalan untuk menuju value itu, ini yang mungkin sedikit berbeda gitu. Dan di sinilah Vesacap mengambil peran itu. Kurang lebih itu sih. Oke Mas, tadi udah banyak nih yang disinggung dari mulai gimana kebentuknya Vestacap sampai proses perjalannya ya Mas. Iya. Dan yang terakhir mungkin untuk harapannya Mas, Mas Bimo selaku ketua Vestacap yang pertama ya Mas, sekaligus menjadi founder Vestacap. Harapan Vestacap untuk kedepannya gimana sih Mas kalau dari Mas Bimo sendiri? Oke, pertama Mas nggak bisa mendikte diri Mas founder Iya. ya, karena Mas nggak tahu kenapa sangat sangat meminimalisir untuk penggunaan kata itu. Oke. Karena banyak banget orang yang terlibat di sini, Iya. banyak banget orang terlibat di sini dan Mas merasa bahwa tanpa kolaborasi kita, tanpa hasil kerja keras kita itu Vesacap nggak bakal ada apa-apanya gitu. Tapi kita ada visi besar yang masih belum kita selesaikan sih sebenarnya. Apa itu Mas? Membentuk komunitas kepemudaan yang sah di Cilacap. Itu tugas besar kita ya. Oke. Kayak mungkin yang tadi Mas bilang ya di awal Mas ceritakan ada apa? Ruang temu tegal apa ya? Ada ruang temu tegal, terus ada Asgar Muda, Asih Garut Muda, di Padang mungkin ada Pulang Kampung. Oh, di Bandung juga ada namanya BCCF kalau nggak salah. Bandung Creative Community Forum. Tapi kalau di BCCF kayaknya spektrumnya lebih besar gitu. Yang terlibat juga lebih banyak. Ridwan Kamil kalau nggak salah berangkat dari BCCF juga. Makanya sangat beda kan, bisa dilihat ya kan orang-orangnya gimana. Nah ini visi besar kita. Kita mungkin ya someday harus benar-benar direncanakan ya untuk kita benar-benar bisa mengelaborasikan lebih besar lagi, bisa bisa menghasilkan menelurkan karya-karya yang lebih keren lagi, yang itu kebermanfaatannya juga lebih luas lagi gitu. Karena menurut Mas apa ya? Ya ini sedikit filosofi hidup yang Mas pegang ya, Zal. Iya. Kalau gajah mati meninggalkan gading gitu kan, dan apa sih macan mati meninggalkan kuku ya atau cakaran gitu kan. Nah, terus manusia mati meninggalkan apa gitu. Nah, jadi setidaknya lah ini bisa menjadi salah satu sarana untuk kita bisa berkontribusi atau mungkin memberikan sesuatu hal yang bernilai bukan hanya untuk diri kita tapi untuk masyarakat Cilacap. Teman-teman bisa lihat di Vesacap kita nggak digaji, Iya ya kan? benar. Gaji kita apa? Keikhlasan ya nggak sih? Gaji kita kan ini kalau menurut Mas sih gaji kita ini adalah kebaikan-kebaikan yang kita tanam gitu. Yang Mas sangat meyakini itu suatu saat kita bakal menuai itu semua kebaikan-kebaikan itu. Karena kebaikan ini menurut Mas pasti dia bakal bersirkel. Mereka pasti bakal saling bersinggungan satu sama lain, Sal. Dan kebaikan ini yang menurut Mas jalan kebaikan ini, kolaborasi ini, kegiatan ini, apapun itu ya harus tetap dilanjutkan dari tahun ke depan, dari tahun ke tahun. Dan kalau bisa di tahun kelima, ini tahun kelima ya? Iya, atau keempat? Kelima, Kelima. Ini udah harus bisa menyangsar bukan hanya di Cilacap selatan atau Cilacap tengah ya, tapi harus bisa sampai ke Cilacap barat, sampai ke Cilacap timur. Karena ya geografis Cilacap luas dan kita harus benar-benar bisa membumikan Vesacap di tanah kita. Itu salah satu harapan Mas terbesar sih sebenarnya untuk Vesacap ke depannya. Nah itu tadi teman-teman harapan dari Mas Bimo selaku ketua Vestacap pertama ya. Tentunya menjadi pemacu bagi generasi muda untuk meningkatkan rasa nguri-nguri tadi itu nguri-nguri budaya di Cilacap. Dan tentunya obrolan tadi menjadi koreksi bagi kita untuk kita lebih menghargai budaya kita, lebih melestarikan budaya kita yang budaya ini tidak akan hilang dan akan terus berkembang. Nah, mungkin itu aja Mas Bimo, terima kasih banyak atas waktunya karena kita di sini ternyata banyak tahu bagaimana awal perkembangan Vestacap hingga saat ini. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman yang udah nonton video ini, klik tombol X-nya dan juga jangan lupa komentar di kolom komentar bawah ini. Dan tentunya yang gak boleh ketinggalan yaitu subscribe
konten channel ini karena channel ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa juga saksikan Facecast selanjutnya. See you.